Saat itu saya sedang naik motor dalam perjalanan pulang dari Pekalongan hendak menuju ke Batang, Jawa Tengah. Biasanya saya selalu melewati jalan Pantura atau jalan utama bila melakukan perjalanan. Namun karena kondisi hujan dan banyak lubang di jalan Pantura, saya pun memilih melewati jalan alternatif yang kondisi lalu lintasnya cukup sepi. Start dari Pekalongan sekitar jam 6:45 sore, alias sudah hampir masuk waktu sholat maghrib. Karena kondisi hujan, saya jalan pelan dan hati-hati. Memasuki wilayah Batang, hujan semakin deras dan langit semakin gelap. Kebetulan saya memakai helm half face yang gak ada kaca visornya, jadi mata saya terkena rintik hujan dan sesekali saya menyeka mata untuk menepis air hujan. Semakin kesini, suasana sekitar jalan semakin gelap gulita karena tidak ada lampu penerangan jalan. Karena terlalu berisiko, saya putuskan melewati jalanan kampung yang lebih cepat tembus ke jalan Pantura Batang. Dan disinilah drama horor itu dimulai. Kalau kondisi siang dan normal, saya hafal betul jalan kampung atau jalan tikus di daerah ini. Namanya Desa Kasepuhan. Namun entah kenapa, waktu itu saya merasa memasuki wilayah yang asing dan merasakan jok belakang motor saya agak berat. Suasana sangat sepi. Mungkin para penduduk pada berdiam diri di rumah karena hujan, pikir saya. Saat melewati sebuah pertigaan kecil, saya merasa seharusnya saya itu belok ke kiri, tapi entah kenapa seperti ada sesuatu yang menahan setang motor agar tetap lurus. Anehnya, saya kok nurut saja. Ternyata memang jalan tersebut bukan jalan yang biasa saya lewati, melainkan jalan yang tembus ke sebuah kompleks sekolah yang di tengahnya ada lapangan. Dan seharusnya setelah melewati kompleks sekolah itu, saya berbelok ke kiri. Namun kembali saya merasa setang motor seperti ada mengarahkan ke kanan. Dan sampailah saya ke sebuah pertigaan lagi. Kali ini saya kenal dengan jalan ini. Belok kiri, lurus akan sampai ke jalan Pantura Batang atau Jalan Jenderal Sudirman. Namun saat melintas di depan sebuah kuburan, mesin motor mendadak mati sendiri dan motor berhenti tepat di depan kuburan itu. Lampu indikator di speedometer masih menyala kuning di angka 2, ya artinya gigi 2. Saya coba menetralkan transmisi dan pencet electrical starter. Namun mesin tetap tak mau nyala. Padahal aki motor baru diganti seminggu yang lalu. Akhirnya saya memakai starter engkol, namun tetap saja mesin tak mau nyala.
Lalu saya merasa ada yang aneh lagi. Saya merasa di jok belakang kembali ada tambahan beban. Sobleker belakang sampai berbunyi kreot kreot. Tengkuk saya terasa merinding. Mana suasana sepi dan hujan deras pula. Tiba-tiba tengkuk dan telinga bagian belakang saya serasa ada yang meniup. Kemudian terasa ada sesuatu yang turun dari jok belakang. Motor pun terasa enteng dan normal kembali. Tapi mesin motor masih tak mau nyala. Sekelebat saya melihat bayangan putih melintas di depan saya dan mengarah ke kuburan. Saya beranikan diri melihat ke arah kuburan, dan bayangan putih itu terlihat dekat pintu masuk kuburan. Saya amati terus sambil kucek-kucek mata. Lama-lama terlihat seperti perempuan memakai gaun putih. Langsung saya turun dari motor dan dorong motor secepatnya. Sekitar 30 meter dari kuburan, saya berhenti dan memberanikan diri melihat ke belakang ke arah kuburan. Ternyata tidak ada siapa-siapa pun terlihat. Anehnya, setelah itu motor bisa dinyalakan. Saya membaca ayat-ayat suci Al-Quran semampunya dan segera meninggalkan tempat tersebut. Alhamdulillah, akhirnya ketemu jalan pulang. Setelah sampai di rumah, ternyata waktu sudah menunjukkan jam setengah 9 malam. Berarti tadi dibikin bingung sama makhluk itu sekitar 2 jam